warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya dari materi sebelumnya, yaitu tambah data. Nah, sekarang adalah untuk tambah data, edit ya. Sekarang untuk edit data atau update. Jadi kemarin kita tambah data sudah, kemudian yang kedua itu menampilkan data, seperti itu yang kemarin, dan sekarang yang ketiga yaitu edit data. Langsung saja. Untuk edit data itu mekanismenya gimana? Nah, yang pertama, kalau edit data itu yang namanya edit itu kan mengganti data atau merubah data. Jadi kita harus memilih datanya dulu, lalu ditampilkan. Jadi kita perlu memilih data yang sudah ada dulu. Memilih data dan menampilkannya. Nah, jadi yang pertama, kita datanya itu dipilih dulu, kemudian tampilkan datanya ke form lagi. Ya, jadi kita memerlukan form lagi. Nah, kita tidak perlu buat ulang, cuman kita tinggal copy paste saja nanti dari dari tabel input, dari form input kita copy paste itu aja. Memilih data dan menampilkannya ke dalam form. Ya. Kemudian yang kedua yaitu melakukan yang kedua itu, dan seterusnya sama, datanya nanti akan dikirim ke logic, kemudian data akan disimpan ke database seperti itu ya. Jadi kalau tambah data itu kita input data baru, kalau edit data kita memilih data yang sudah ada, seperti itu. Oke, lanjut ya, lanjut ke kode. Terakhir kemarin di sini kita berhasil menampilkan data ke dalam tabelnya. Nah, sekarang untuk membuat edit, membuat edit data, kalau edit data kan milih ya, edit data kita kan milih. Jadi kita harus ada sebuah tombol yang berfungsi untuk memilih data tersebut, seperti itu. Oke, di sini kita edit dulu ya tabelnya, kita tambah 2, kita tambah nomor di depan biar ada nomor urutnya. Kemudian yang ke terakhir ini kita tambah tombol untuk edit, seperti itu. Oke, kembali lagi ke code-nya. Gini, untuk yang pertama di atasnya nama, ini kita tambahkan nomor gitu ya. Gitu, atau nomor terserah. Kemudian di bawahnya koneksi kita buat variabel nomor, itu kita isi dengan 1 ya. Kemudian di bawahnya tr kita buat td baru. Nah, kita buat nomor plus agar dia itu akan otomatis bertambah jika ada data baru gitu. Ini nomor 1. Kalau kita tambah data lagi, tambah seperti ini, misal Rocky, usianya 18, alamat Besuki, ya, alamat Rocky, simpan, data berhasil disimpan, klik OK. Nah, ini jadi akan ada otomatis penomoran seperti itu. Nah, sekarang kita tambahkan satu lagi untuk tombolnya, tombol TH lagi, yaitu aksi gitu ya. Nanti aksi ada hapus, ada edit. Jadi yang pertama untuk sekarang kita buat edit dulu. Oke, ke sini ke TD. Kita buat href ya. Kita buat href yang berisi yang menuju ke form edit. Ya, jadi di sini yang kita tulis tadi yaitu memilih data dan menampilkannya ke dalam form. Jadi sini kita akan memilih datanya, yang mana data itu akan kita arahkan ke form edit, seperti itu ya. Jadi kita buat file baru nanti yang namanya edit php, seperti itu ya. Nah, kemudian datanya kita akan mengirimkan sebuah kunci dari data siswa tersebut ya, dari tabel siswa. Kita akan mengirimkan kuncinya. Kenapa ngirim kunci? Karena kunci itu yang unik ya, yang unik. Primary key-nya itu kan kita pakai ID siswa. Jadi ID siswa ini dari semua siswa itu tidak akan sama. Kalau kita pakai nama, kadang namanya kan ada yang sama gitu. Jadi kita pakai kuncinya, pakai primary-nya. Nah, di tabel siswa, primary-nya itu adalah ID siswa. Jadi yang dijadikan kunci di sini adalah ID siswa, seperti itu. Nah, seperti ini.
ini coba kita lanjutkan dulu ya. Kita lanjutkan dulu. ID, maaf, $row, ID siswa seperti ini. Nah, kemudian di sini kita isi dengan edit gitu ya. Nah, nanti ketika kita klik itu, coba kita refresh ya. Nah, ini mekanisme. Nah, ini ada tombol untuk edit. Ketika kita klik edit, nah di sini akan mengarah ke form edit .php, yang mana ID kita menuju ke form edit PHP dengan membawa ID siswa. Maaf, ada yang kurang. Ini harusnya kita sama dengan, kita balik lagi, press dulu, ini lagi. Nah, ini kita membawa variabel ID siswa, yang mana ID siswa itu isinya 1, gitu ya, bisa dipahami. Jadi ID siswa ini adalah variabel yang kita bawa melalui URL atau link, gitu ya. Kalau yang kemarin biasanya kita pakai post ya, melalui post gini yang bagian tambah. Jadi kita kirimnya melalui post. Kalau sekarang kita kirimnya melalui URL. Seperti itu ya. Jadi dari URL untuk edit data, kita kirim dari edit data. Nah, sekarang selanjutnya apa? Ini kan not found. Jadi tidak ketemu karena kita tidak punya file yang namanya edit PHP. Jadi kita buat dulu, kita buat file baru, edit.php seperti ini. Untuk isinya ya, untuk isinya dari edit PHP ini, nah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi di awal, dan untuk memilih data sudah ya yang tadi itu. Nah, ini untuk tombol pilihnya. Nah, ini untuk tombol milihnya, milih data. Kemudian berikutnya adalah menampilkannya ke dalam form. Nah, formnya karena inputannya itu sama ya, inputannya sama dengan tambah data, maka kita bisa melakukan copy paste ya dari dari tambah data. Kita ambil semuanya, Ctrl A, kemudian kita pastekan di sini di edit. Nah, seperti ini. Oke. Kalau sudah, kita perbaiki satu-satu dari atas. Oke, dilihat. Kalau ini dari judul dulu, ini adalah form input data. Kalau sekarang kita form edit data seperti itu. Nah, kalau kita refresh di sini, refresh. Nah, jadi di bagian di edit siswa, nanti dia akan membawa variabel ID siswa, yang mana variabel ID siswa itu isinya 1 seperti itu. Nah, kemudian di form edit siswa ini, nah untuk ID siswa 1 gitu ya. Jadi ceritanya gini, ID siswa kita bawa ID siswa dengan ID siswa yang 1, nomornya nomor 1 gitu. Nah, untuk form edit siswa, ID siswa yang 1 kan sudah ada orangnya ya. Kita refresh di sini datanya. Nah, ID siswa dengan ID 1 itu namanya Ahmad Subairi, JKL-nya dan seterusnya. Jadi seharusnya di dalam sini, di dalam nama ini sudah terisi. Karena kita ngedit itu kan milih data, memperbaiki data yang sudah ada. Jadi seharusnya di nama ini sudah ada isinya. Isinya nama siapa? Yaitu namanya ini Ahmad Zubairi untuk yang ID 1. Kalau nanti kita milihnya ID 2, nanti isinya Rocky, seperti itu. Oke, kita buat dulu code-nya. Gimana caranya? Ketika kita memilih data dengan ID 1, ini otomatis nama, jenis kelamin, tanggal lahir, usia, dan sebagainya itu otomatis terpilih dan terisi. Kalau ini terisi, kalau ini terpilih, kalau ini terisi, dan sebagainya. Nah, gimana caranya? Kembali lagi ke sini, ke bagian edit data. Oke, kita ke paling atas ya. Karena ini milih data dari database, jadi kita perlu yang namanya koneksi. Nah, berhubung koneksinya sudah ada di bagian bawah, jadi koneksinya kita pindah ke atas karena kita mau pakai di atas. Kalau ini tidak dipindah ke atas, nanti tidak akan terbaca seperti itu, error jadinya. Jadi kita pindah ke atas, buka dulu PHP, kemudian taruh koneksinya di sini. Oke, untuk edit data aman ya.
Tidak ada, koneksi berhasil, pindah ke atas. Kemudian kita ambil datanya dulu. Nah, gini. Jadi kita ambil dulu buat variabel yang namanya variabel data. Cara ngambilnya kita pakai fungsi mysqli fetch. Kita pakai yang fetch masuk ya. Sebentar, nah ini kita pakai yang ini. Kemudian seperti biasa kita isi dengan mysqli query untuk menampung atau mengeksekusi sebuah query. Dua parameter, dua argumen, yaitu koneksi dan SQL-nya. Nah, untuk SQL-nya karena kita milih data ya. Nah, kalau milih semua data kan gini, select all from siswa, artinya dia milih semua data dari tabel siswa seperti itu. Nah, di edit ini kita kan milih data sesuai dengan ID yang dikirim di sini. Ini. Jadi kita memilih data sesuai dengan ID sama dengan 1. ID siswa sama dengan 1. Nah, untuk ID siswa sama dengan 1, SQL-nya kita bisa tulis pilih select bintang ya, pilih semua data dari tabel siswa berdasarkan kita pakai where ID siswa itu sama dengan $ID siswa. Nah, ini $ID siswa ini kalau kita refresh ini error. Nah, tuh. Jadi undefined variable ID siswa. Jadi katanya variabel ID siswa ini tidak ketemu. Nah, makanya kita harus buat dulu variabel ID siswa, $ID siswa. Kita buat dulu di sini. Kemudian, nah, ID siswa ini kita mau ngambil dari mana? Nah, di sini kita lihat di URL kita sudah mengirim ID siswa yaitu 1 dengan variabel ID siswa. Jadi, cara ngambilnya di sini kita pakai dollar yang namanya get. Gitu ya, global variable. Jadi namanya ini global variable. Ya, pakai get dan di sini kita tulis ya, kita tulis variabel yang dikirim di sini apa? ID siswa. Gitu. Jadi kita harus samakan ID underscore siswa. Nah, kalau misalkan teman-teman ya, kalau misalkan di sini yang ditulis adalah ID gitu aja, maka yang kita tulis di sini juga ID. Gitu. Jadi apa yang ada di dalam get ya itu harus menyesuaikan dengan variabel yang di sini. Karena yang kita tulis tadi ID siswa seperti ini ya. Jadi kita yang kita tulis di sini di get-nya itu adalah ID siswa seperti itu. Oke, maaf. Gitu. Bisa dipahami ya. Jadi kita ini nyambung ya, nyambungnya dari sini. ID siswa isinya 1. Nah, ID siswa ini nanti dipakai ke sini, ke get ini. Nah, di get nanti ditampung ke dalam variabel ID siswa. Nah, di variabel ID siswa nanti akan dipakai di sini. Seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, ini dari mana? Nah, ini ID siswa, tanda tanya ID siswa sama dengan 1. Ini dari mana? Kita kirimnya dari tombol editnya tadi, ditampil data. Dari sini. Nah, dari sini. Nah, kalau misal di sini kita pakai beda, pakai ID saja misal. ID sama dengan gini. Nanti ketika kita klik ini bukan ID siswa tapi ID saja. Klik. Nah, ini jadi ID saja. Dan yang kita get di sini jangan lupa kita harus pakai ID juga. Seperti itu. Maka di sini tidak akan ada masalah. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Tapi lebih baiknya, lebih amannya kita pakai yang sama dengan di database saja. Biar kita tidak bingung. Gitu ya. Oke, kita kembalikan lagi ke edit. Nah, ini ya, ID siswa sama dengan 1. Kita tangkap di sini atau kita ambil di sini di bagian edit ke get ID siswa. Seperti itu ya. Nah, kembali lagi ke sini. Ini sudah memilih semua data dari tabel siswa berdasarkan ID siswa sama dengan ID siswa tadi. Nah, ID siswa ini dari mana? Dari sini. Ya. Nah, ada ini isinya apa? Dari get ID siswa. Nah, get ID siswa itu kan dari ini.
Nah, itu isinya adalah satu. Ingat, isinya adalah satu, ID siswa itu isinya satu, berarti select bintang from siswa ini, pilih semua data dari tabel siswa berdasarkan ID siswa. Berapa tadi isinya? Satu. Jadi kita memilih semua data dari siswa yang ID-nya satu. Siapa data siswa yang ID-nya satu? Ahmad Subairi. Oke, cara menampilkannya gimana? Nah, di nama ini kita kasih yang namanya value. Ya, ada apa namanya atribut yang namanya value. Nah, value-nya ini kita isi nama, ya. Kita isi nama, bukan kita tulis pas Ahmad Subairi gitu. Bukan, ya, Ahmad Subairi. Kalau di sini bisa muncul otomatis. Tapi ketika kita pilih data nomor 2, ini kan Ahmad Ruki, seharusnya kan Ahmad Ruki. Ini juga akan Ahmad Subairi, gitu. Jadi caranya bukan gitu. Caranya adalah kita ambil variabel data dan kita ambil kolomnya, seperti itu. Kolom name-nya, ini kolom name-nya, seperti itu. Oke, kembali lagi ke code-nya. Jadi cara ngambilnya di sini kita buka PHP dulu. PHP echo, kemudian kita ambil $data dari sini. Kemudian kita ambil nama kolomnya, yaitu nama. Kalau di sini kita refresh, maka akan muncul Ahmad Ruki untuk data yang nomor 2, data dengan ID 2. Kalau datanya ID 1, Subairi, kita edit, otomatis terpilih Subairi. Gitu. Oke, kita lanjutkan ke jenis kelamin dan sampai kelas ini. Oke, selanjutnya jenis kelamin ya. Oke, berikutnya adalah jenis kelamin. Nah, kalau jenis kelamin ini kan apa istilahnya? Ini kan ngetik ya, jadi kita pakai value. Kalau ini jenis kelamin ini kita pakai radio itu kan milih, nggak ngisi. Nah, jadi gimana sekiranya ini otomatis terpilih, bukan otomatis terisi. Seperti itu ya. Kalau kita pakai teks ngetik biasa, ini otomatis terpilih. Tapi kalau pakai jenis kelamin, pakai pakai milih gini, gimana caranya biar otomatis terpilih seperti itu. Kalau kita refresh ini belum terpilih. Tapi Ahmad Subairi ini kan laki-laki, jadi gimana sekiranya ini otomatis terpilih laki-laki seperti itu. Oke, kembali lagi ke sini. Jadi untuk radio button itu kita pakai istilahnya jacket. Pakai istilahnya jacket atau selected jacket ya. Kita buat PHP dulu, buka PHP dulu, PHP echo. Kemudian kita buat sebuah perbandingan ya. Kita buat sebuah perbandingan. Kita ambil variabelnya dari sini, $data. $data apa bagian jenis kelamin ya, bagian jenis kelamin. Kita bandingkan. Jika jenis kelamin yang ada di data ya, jenis kelamin yang ada di sini, data yang terpilih ini, kita akan pilih datanya Subairi. Jadi kita bacanya ini Subairi. Jika jenis kelaminnya Ahmad Subairi itu sama dengan 2 kali laki, artinya sama dengan ini ya, sama dengan value yang di sini ya, sama dengan value yang di sini, maka ini terpilih jacket ya, kita pakai jacket. Jika tidak, maka ya sudah, tidak ada apa-apa. Nah, seperti itu ya. Jadi kita pakai istilahnya yang namanya jacket. Jacket itu kalau select itu selected, jacket itu terpilih ya, tercentang ya istilahnya. Nah, bagaimana? Terus yang kedua sama dengan yang perempuan. Nah, tapi di sini ganti perempuan seperti itu. Jadi pahami ya. Jadi kita buat perbandingan dulu. Apakah jenis kelamin dari data terpilih? Kita akan pilih datanya Subairi. Apakah jenis kelamin dari Subairi itu laki-laki? Kalau iya, kita tampilkan yang namanya jacket. Kalau tidak, ini kosongan. Seperti itu. Oke, kalau kita refresh di sini, otomatis laki-laki yang terpilih.
Seperti itu ya. Kalau misalnya di sini kita ganti perempuan, yang Ahmad Zubairi ya. Ini kita ganti perempuan. Seperti itu, kita ganti perempuan. Maka di sini ketika kita refresh, otomatis yang terpilih itu adalah perempuan. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, berikutnya date. Date itu pakai value biasa. Value, kita buka PHP, maaf, htpack, data untuk tanggal lahir itu namanya tanggal underscore lahir, seperti itu ya. Oke, kita refresh. Oke, berhasil. Dan untuk usia dan alamat sama, kita pakai value. Maaf, untuk usia alamat beda. Untuk usia kita pakai value juga. Usia pakai value, tag PHP, kemudian $data, kemudian ada usia. Oke, kita cek usia. Oke, so ya. Nah, sekarang teks area alamat itu kan pakai teks area. Jadi teks area itu tidak pakai value. Nah, teks area itu isi datanya itu di tengah-tengah sini. Ya, jadi kalau di sini kita isi data alamat. Nah, ini akan muncul di sini. Nah, gitu. Jadi kita nulis isinya itu kita tidak pakai value, tapi kita tulis di tengah-tengah sini, ya. Antara teks area buka dan teks area tutup. Nah, kalau di input seperti tadi itu kan kita pakai atribut yang namanya value. Kalau yang jenis kelamin tadi yang radio kita pakai atribut yang namanya ceket, tapi menggunakan pengecekan dulu. Cek dulu apakah data yang diambil itu laki-laki. Kalau betul, atribut ceketnya dimunculkan. Kalau enggak, ya sudah dibantarkan. Itu juga yang perempuan. Gitu. Tapi kalau di alamat kita tidak pakai yang namanya atribut ya. Jadi kita munculkan langsung di tengah sini. Caranya gimana? Sama, kita pakai PHP buka, kemudian download data, ambil alamatnya. Seperti itu. Oke, kita refresh. Nah, so ya, Mas Bairi dari Krejingan. Nah, yang terakhir adalah kelas. Nah, ini juga yang beda. Karena kelas itu kita pakai select ya, kita pakai select untuk kelas, maka kita buat juga yang sama seperti ini. Kita buat pengecekan juga apakah kelas terpilih itu sama dengan kelas yang ada di sini. Ini ya, laki-laki ini mengikuti yang sini. Jadi dia membandingkan dengan ini dengan sini. Seperti itu. Jadi yang di sini, yang dibandingkan ini kan data yang dari database. Dan ini adalah data yang ada di sini. Itu. Sama dengan yang ini, yang apa namanya? Yang select, tapi kalau select itu kita tidak pakai yang namanya checked, tapi selected. Gitu ya. Oke. Di sini kita buat dulu, kita buat perbandingan dulu, buka PHP-nya, apakah data kelas ya, apakah data kelas yang ada di database yang kita pilih itu sama dengan ini, isinya ini harus sama ya, strip RPL huruf besar semua. Apakah sama dengan ini? Kalau sama, maka kita tampilkan yang namanya selected, itu ya. Kalau tidak, maka kita tampilkan kosong aja. Gitu. Nah, gimana dengan seterusnya sama? Seterusnya dengan yang di bagian bawah. Itu. Dan isinya adalah kelas X user, kelas 2. Kelas 11 RPL ya. Kemudian yang ketiga sama juga seperti ini. Oke, ini kelas 12 RPL. Nah, kalau kita refresh, nah ini kan masih otomatis di kelas 10. Kalau kita refresh, thread, nah, jadi dia otomatis di kelas 12. Kalau misal kita di sini datanya kita ganti ke kelas 12 ya, misal ya, kelas 12. Oke, kita ganti kelas 12, kelas 11 maaf. Maka di sini yang terpilih adalah otomatis ke datanya siapa yang ganti? Oh, datanya Ahmad Rocky, maaf. Kita pindah ya ke datanya Ahmad Rocky. Nah, Ahmad Rocky kita pindah ke sini. Nah, jadi dia ke kelas 11 seperti itu, teman-teman. Jadi kita sudah berhasil menampilkan data dengan cara memilih data dan menampilkannya ke dalam form. Tinggal kirim ke logic dan simpan ke database. Untuk kirim ke logic itu konsepnya sama, sudah tidak buat lagi
Dan untuk simpan ke database ini yang mungkin agak beda sedikit, gitu ya. Oke, memang agak panjang untuk edit data ini karena edit data itu kan mengedit data yang sudah ada, gitu ya. Oke, silahkan dipraktikkan teman-teman. Oh ya, catatan yang terakhir, ini jangan disimpan dulu karena logiknya kita itu ini masih simpan data. Kalau teman-teman ini diklik simpan, maka datanya akan nambah bukan mengupdate, gitu ya. Pahami antara mengupdate dan mengedit, ya. Maaf, mengupdate dan menambah dan mengedit itu tolong dipahami, itu berbeda. Kalau menambah itu nanti nambah data, kalau mengedit itu memperbarui data yang sudah ada. Itu artinya merubah data yang sudah ada, tidak menambah. Seperti itu ya. Nah, ini kalau kita edit misal ini ganti ke perempuan, kalau kita simpan ini akan nambah data. Coba ya, simpan. Oke, itu. Data berhasil disimpan. Oke. Maka dia akan nambah satu lagi data. Gitu. Kenapa? Karena logiknya, kalau logiknya sudah betul sama seperti ini, cuman SQL-nya yang salah. Ini masih SQL simpan. Seharusnya kita buat SQL update seperti itu. Oke, untuk SQL-nya kita ke pertemuan berikutnya. Seperti ini dulu, silahkan dipraktikkan. Kalau enggak nutut bisa di skip-skip. Seperti itu videonya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.